Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dzakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, ikhwatal iman, ayahanda bunda, semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, memberikan kesempatan kita untuk beristighfar, memberikan kesempatan kita untuk melakukan amal soleh. Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk bernapas di muka bumi ini, berpijak di atas buminya, berteduh di bawah langitnya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita ini sudah memasuki bulan Dzulqa'dah ya. Syawal sudah selesai. Syawal, insya Allah kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Dalam Al-Quran, Dzulqa'dah ini adalah merupakan bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan yang ditentukan oleh Allah. Para ulama membagi ibadah itu dengan berbagai macam. Ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ada ibadah yang terikat dengan waktu, dan ada ibadah yang terikat dengan tempat dan waktu. Apa ibadah yang tidak terikat dengan tempat dan waktu? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah ibadah yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kapanpun kita berzikir, kapanpun kita mengingat Allah, dimanapun kita mengingat Allah, ini boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyanihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat menyebut asma Allah kulla ahyanihi, setiap keadaan. Maka zikir itu adalah ibadah yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kapanpun dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa berzikir. Nah, kemudian ada ibadah yang terikat dengan tempat dan waktu. Apa contohnya? Haji.
Haji itu adalah ibadah yang terikat dengan tempat dan waktu. Waktunya kapan? Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah bulan haji. Nah, kemudian haji itu adalah ibadah yang terikat dengan tempat. Di mana tempatnya? Di tanah suci. Wukuf itu di mana? Di Arafah. Waktunya kapan? Mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Melontar jumrah itu di mana? Ya di Mina. Maka haji itu adalah ibadah yang terikat dengan tempat dan waktu. Tidak boleh kita wukuf itu misalkan tanggal 8. Tidak boleh kita wukuf itu di Parung. Ini ada aliran nih. Ya, mereka itu haji kemudian wukufnya di Parung. Nah, ini aliran sesat ini. Aliran kebenaran. Nah, kemudian para ulama juga membagi ibadah itu dengan berbagai macam. Ada yang disebut dengan ibadah qauliyah. Ada ibadah qauliyah fi'liyah. Ada ibadah maliyah. Ada ibadah qauliyah fi'liyah dan maliyah. Ibadah qauliyah itu ibadah apa sih? Ibadah qauliyah itu adalah ibadah yang pakai qaul, pakai lisan, pakai mulut. Subhanallah, 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 subhanallah. Termasuk seorang dai, para guru, para kiai menyampaikan ilmu kepada jamaah, itu adalah ibadah qauliyah. Nah, kemudian ada ibadah qauliyah fi'liyah. Apa contoh ibadah qauliyah fi'liyah? Ibadah yang pakai lisan, ibadah yang pakai perbuatan. Apa contohnya? Salat. Salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah salat. Maka salat itu adalah ibadah qauliyah dan fi'liyah. Ada ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Ibadah maliyah itu adalah ibadah yang pakai harta. Apa contohnya? Zakat, infak, sedekah. Itu ibadah maliyah. Ada ibadah qauliyah, fi'liyah dan maliyah. Ibadah pakai lisan, pakai perbuatan dan pakai harta. Apa contohnya? Haji. Haji itu ibadah qauliyah, fi'liyah dan maliyah. Di mana qauliyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Ini adalah contoh ibadah qauliyahnya. Fi'liyahnya, perbuatannya, ketika hamba Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah, itu ibadah fi'liyah. Nah, kemudian ibadah maliyah. Di mana ibadah maliyahnya haji itu? Ketika kita berangkat haji, kira-kira bayar apa enggak? Bayar enggak? Setor enggak? Pakai duit enggak? Maka haji itu ibadah yang mencakup ibadah qauliyah, fi'liyah dan maliyah. Nah, kemudian haji itu adalah ibadah yang merangkum daripada rukun Islam yang 5. Coba kita urut rukun Islam yang pertama apa? Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah itu ada nggak dalam haji? Ada. Ketika hamba Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, setiap kali putaran ada doa. Dalam doa terselip syahadah. Berarti dalam haji itu ada syahadah. Yang kedua, salat. Ada nggak salat itu dalam pelaksanaan ibadah haji? Ada. Ketika hamba Allah ingin menjatuhkan niat melaksanakan ibadah haji,
Mereka disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah ihram. Labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dalam haji itu ada salat. Seusai melaksanakan tawaf 7 kali putaran, seusai tawaf disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah tawaf. Berarti dalam haji itu ada salat. Saum puasa. Ada enggak dalam ibadah haji puasa itu? Ada enggak? Ada. Ketika kita sudah menjatuhkan niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, berlakulah larangan ihram. Yang laki-laki tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, dan lain sebagainya. Ketika sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah haji, berlaku larangan ihram. Kalau seandainya dia melanggar, maka dia harus bayar dam. Kalau nggak mampu, mereka diperintahkan untuk melaksanakan saum puasa. Berarti dalam haji itu ada puasa. Zakat mengeluarkan harta, haji juga mengeluarkan harta. Maka esensi zakat itu ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Pantaslah haji itu adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Oleh karena haji itu adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah, maka pahala ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhaji itu tidak tanggung-tanggung. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada satu balasan yang terindah yang Allah berikan kepada mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang berhaji itu disebut dengan duyufullah, duyufur rahman, wafdullah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal umaru wafdullah, in sa'alu uqtu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifalahu. Orang yang berhaji, al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah wafdullah, tamu-tamu Allah. Jadi orang yang berangkat haji itu menjadi tamu Allah dan dia diundang oleh Allah. Ketika kita diundang sama Allah, Allah yang menjamu. Ketika kita datang ke rumah teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Coba kemarin kan Lebaran tuh ya. Itu kan pada silaturahim. Ke tetangga, ke teman, ke saudara. Ketika datang ke rumah tetangga, teman, saudara itu, kira-kira dijamu gak kita? Dijamu. Ada air, ada makanan, ya kan? Apalagi ketika kita ke rumah Allah. Kita sebagai tamunya, Allah sebagai tuan rumah. Allah yang menjamu. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya? Kata Nabi, in sa'alu u'tu. Kalau kita minta dikasih sama Allah. Wa in da'u ujibu. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Wa in anfaqu ukhlifalahu. Ketika kita berimpak, bersedekah, akan Allah ganti dengan melipat ganda. Itulah jamuan Allah yang Allah berikan kepada tamunya. Insa'alu utu. Kalau mereka minta pasti dikasih sama Allah. Maka dalam hidup ini perbanyak minta sama Allah. Jangan minta sama makhluk Allah. Jangan minta sama manusia. Ketika kita sebagai hamba Allah sering minta sama Allah, maka kita semakin mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan makhluk Allah. Tapi kalau seandainya kita sering minta kepada makhluk Allah, semakin hina kita di hadapan Allah dan semakin hina di hadapan makhluk Allah. Dan itu ciri hamba Allah yang beriman. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ciri hamba Allah yang beriman itu adalah ketika mereka menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in anfaqu ukhlifalahu.
Wa in da'au ujibu. Jamuan yang kedua yang Allah berikan kepada tamu-tamunya itu apa? Wa in da'au ujibu. Doa-doa mereka itu diijabah sama Allah. Apatah lagi ketika nanti hukum. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah Arafah. Jadi Arafah itu menjadi sebaik-baik tempat pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah kemudian wa in anfaqu ukhlifalahum. Ketika mereka berimpak, bersedekah di tanah suci, itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Itulah jamuan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang diundang oleh Allah menjadi tamunya. Nah kemudian berbicara masalah haji, berarti kita tidak lepas dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu, kenal Nabi Ibrahim? Halo? Kenal Nabi Ibrahim? Kenalan di mana aja? Enggak kenal, cuma kenal. Tahu dalam Al-Qur'an? Nabi Ibrahim itu kan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Memang setiap nabi itu kan diberikan gelar. Ada nabi yang memiliki gelar Kalimullah. Siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Ada nabi yang memiliki gelar Ruhullah. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salam. Ada nabi yang memiliki gelar Najiyullah. Siapa itu? Nabi Nuh alaihi salam. Ada nabi yang memiliki gelar Tasbihullah. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Nah kemudian Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sangat dermawan. Kebiasaan beliau itu kalau makan, beliau itu kumpulkan orang-orang, tetangga, saudara, 100 orang, 200 orang baru mau makan. Setiap hari. Jadi ingin berderma, memberikan makanan kepada orang yang lapar itu kan amalan terbaik. Ya, itulah kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang imannya itu sangat luar biasa. Maka bentuk keimanan Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh beliau itu adalah seorang nabi yang sangat beriman kepada Allah. Itu ungkapan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu berkurbannya sangat luar biasa. Dan sedikit lagi Idul Kurban ini. Jadi Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan beliau itu berkurban dengan 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Itu kalau dirupiahin berapa kira-kira Pak? Kambing 1.000. Kambing berapa duit? 3,5 juta, ya kan? 3 juta atau 4 juta, 3 juta lah. Kali 1.000 berapa tuh? Berapa? Pinter-pinter ngitung duitnya ya. Sapi berapa duit? 25 juta kali 300. Onta itu 40 juta, 50 juta kali 100. Itulah kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika itu bisa memukau perhatian malaikat. Sampai malaikat berkata, "Ya Ibrahim, engkau adalah manusia yang sangat mulia. Engkau adalah manusia yang sangat dermawan." Ketika itu Nabi Ibrahim itu muncul sifat kemanusiaannya. Dalam hati Nabi Ibrahim berkata, jangankan 1.000 ekor kambing, jangankan 300 ekor sapi, jangankan 100 onta. Kalau aku punya anak, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, aku sembelih. Akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah. Mimpi itu ada mimpi dari Allah, mimpi dari setan, mimpi dari malaikat, mimpi dari diri sendiri.
Mimpi dari Allah itu mimpi yang baik-baik. Dapat rezeki, bisa berangkat umroh, berangkat haji. Itu mimpi yang baik-baik. Kemudian mimpi dari setan itu mimpi yang jelek-jelek. Ibu-ibu, Bu, kalau semalam kita bermimpi, mimpinya dililit ular. Mimpi dari setan itu. Mimpi jatuh ke jurang. Mimpi dari setan itu. Mimpi dikejar-kejar anjing. Oh, mimpi dari setan itu. Makanya sunnah kita untuk apa? Untuk meludah kan? Gitu kan? Kemudian kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian ada mimpi ar-ru'ya binafsihi. Mimpi dari sendiri-sendiri. Kalau bahasa orang Betawi itu dia kesemsem. Kesemsem. Bapak-bapak nih pulang dari masjid, jalan kaki ke rumahnya. Melihat wanita cantik banget. Nanti malam mimpi nikah sama dia itu. Itu namanya kesemsem itu. Suka sampai ke bawah mimpi. Nah, Nabi Ibrahim ini mimpi nih. Mimpinya 3 malam berturut-turut. Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Ibrahim, aku perintahkan engkau untuk menyembelih anak. Jadi malam yang pertama, mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail. Pagi hari, Nabi Ibrahim itu bimbang. Ini mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Bimbang itu dalam bahasa Arab adalah tarawah. Maka hari itu pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Jadi jamaah haji itu melaksanakan tarwiyah. Zuhur, asar, maghrib sampai isya. Berada di Mina. Nah, kemudian malam kedua mimpi lagi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Pagi harinya Nabi Ibrahim sudah gak bimbang. Beliau tahu ini adalah mimpi dari Allah. Tahu itu dalam bahasa Arab adalah Arafah. Maka hari itu pada tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan Yaumul Arafah. Nah, kemudian malamnya mimpi lagi. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Di pagi harinya Nabi Ibrahim sudah gak bimbang. Beliau sudah tahu, beliau yakin ini adalah mimpi dari Allah. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika itu Nabi Ibrahim itu berkata kepada anaknya, "Ya bunayya." Ini panggilan orang tua kepada anak. Dalam Al-Qur'an itu yang bagus seperti ini. Coba saya tanya, Bapak Ibu pernah enggak manggil anaknya kayak begini? Ya bunayya, ya bunayya. Ada enggak? Enggak ya? Kadang-kadang namanya si Udin, Din gitu kan? Namanya siapa si Wati? Ti, di mana lo? Tapi Nabi Ibrahim itu memanggil anaknya dengan ungkapan ya bunayya. Wahai anak. Kalau panggilan anak kepada ayah, kepada orang tua yang bagus itu adalah ya abati. Ketika Nabi Ibrahim memanggil ayahnya Azar, beliau itu berkata ya abati lima ta'budu lima la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Jadi panggilan sayang anak kepada orang tua itu adalah ya abati. Kalau panggilan kita ya sebagai orang tua kepada anak ya bunayya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam." Aku bermimpi pada waktu malam hari. Aku dimimpikan oleh Allah 3 malam berturut-turut. Mimpi engkau apa ya, wahai bapakku, ya abati? Mimpi apa engkau? Inni adbahuka fanzur madza tara. Mimpi aku adalah aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Coba kita lihat jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Ismail itu sami'a, mendengar.
Maka Nabi Ismail itu adalah seorang nabi yang sangat mendengar perintah Allah, mendengar ucapan orang tuanya. Ya abati al-matumar. Wahai ayahku, kalau memang ini adalah merupakan perintah Allah, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini subhanallah. Coba kalau seandainya bapak ibu nanti malam mimpi nih, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Anaknya namanya siapa nih? Nasrullah. Pagi-pagi besok kita ngomong, Nasrullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Insya Allah anak kita berkata, bapak aja duluan yang mati, yang tuaan, saya masih muda. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam luar biasa. Ya abatib al-matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayahku, niscaya engkau mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan betapa orang tua yang soleh, ayah yang soleh, ibu yang soleha akan melahirkan anak yang soleh dan soleha. Air yang jernih dari sumber air yang jernih, tidak mungkin buah semangka berdaun sirih. Saking ikhlasnya, saking sabarnya, saking maunya Nabi Ismail ketika itu berkata, wahai ayahku, kalau kau aku sembelih. Jadi sembelih itu kan dalam bahasa Arab nahar. Ya, nahar. Maka pada tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumul Nahar, Yaumul Adha, Yaumul Udhiyah. Ya, hari kurban. Ketika itu berkata, wahai ayahku, kalau kau sembelih aku nanti, jadi saking siapnya, saking senangnya disembelih, aku mohon, apa permohonan engkau? Yang pertama, ayah, nanti sembelih aku dengan pisau yang tajam. Pisau itu dalam bahasa Arab adalah sikin. Sikin itu adalah sakana, tenang, damai. Maka merupakan satu kesunahan ketika kita menyembelih hewan kurban itu dengan pisau yang tajam, sehingga hewan itu tenang. Jangan pisau tumpul dipakai, nyiksa namanya. Ya. Makanya dalam satu keterangan itu pisau yang dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, itu kalau seandainya dipukulkan ke batu, itu batu terbelah dua. Saking tajamnya. Maka pergunakanlah pisau yang tajam untuk menyembelih hewan kurban, supaya tenang dia, set, langsung mati. Wahai ayah, pergunakanlah pisau yang tajam. Ketika aku disembelih nanti, aku tidak merasakan sakit, wahai ayah. Yang kedua, ikat aku, ikat. Nanti kalau seandainya kau ikat aku, kemudian aku merasakan sakit, aku tidak meronta, karena sudah diikat. Yang ketiga, pergunakan aku dengan baju putih, warna putih. Ya, nanti kalau seandainya darahnya mengalir, nanti darahnya kelihatan jelas merah putih seperti bendera Indonesia. Nah, kemudian ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya Ismail alaihissalam ke atas sebuah bukit yang berada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Itu dekat Mina, di Mina. Ya, di Mina. Nah, kemudian ketika itulah Nabi Ibrahim itu sudah menggorok leher Nabi Ismail, digorok begini. Padahal itu pisaunya sangat tajam. Kudrah iradah Allah, dengan izin Allah, pisau yang sangat tajam tidak mampu untuk melukai daripada leher Nabi Ismail alaihissalam. Dengan izin Allah. Maka ketika itulah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu membuat malaikat itu terpukau, terpesona. Sungguh benar iman wahai Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sehingga malaikat ketika itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir malaikat disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah wallahu akbar. Diteruskan kepada oleh Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah mulainya disyariatkan takbir malaikat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Maka ya, pada Yaumun Nahar kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. Perintahnya apa? Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, coba saya tanya Bapak Ibu, surat yang paling panjang itu surat apa? Yang paling pendek? Sudah hafal semua? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan nikmat kepada engkau wahai Muhammad, nikmat yang Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bisa bermakna dua. Yang pertama, Al-Kautsar itu artinya adalah banyak. Katsir, banyak. Yang kedua, Al-Kautsar itu artinya telaga Kautsar. Apa itu telaga Kautsar? Telaga Kautsar itu sebuah telaga yang dihadiahkan oleh Allah untuk penghuni surga. Siapapun yang masuk telaga Kautsar pasti minum air telaga Kautsar. Dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang minum air telaga Kautsar satu teguk saja, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selamanya. Ada sebuah kisah nih, bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau seandainya engkau meninggal dunia, nanti kami bisa bertemu dengan engkau di mana ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? Kalau aku meninggal dunia, yang pertama, temukan aku di Babu Sirat. Nanti semua kita akan melewati jembatan Sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita akan melewati jembatan itu. Ada orang yang baru melangkah, kecebur, di bawahnya itu sumber api neraka. Api yang meluap-luap, sumurnya sangat dalam. Kalau satu benda itu dijatuhkan ke dasar sumur itu, 70 tahun baru sampai. Saking dalamnya. Nanti ada orang yang baru melangkah langsung kecebur. Sampai di tengah kecebur. Sudah mau sampai ke tepian kecebur. Nauzubillah. Mudah-mudahan itu bukan golongan kita. Ada orang yang berjalan tertati-tati sampai ke tepian. Ada orang yang berjalan secepat kilat sampai ke tepian. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu ya. Langsung jalan. Alhamdulillah. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah di Babu Sirat itu? Rasulullah itu memperhatikan, menunggu mana umatnya. Kalau seandainya ada umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sirat itu, Rasulullah tahu, oh itu umatku. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung mengangkat tangannya, kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Itulah ungkapan doa yang dibaca oleh Rasulullah kepada Allah untuk hamba-hambanya yang melewati sirat. Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Saking cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, didoakan. Rasulullah enggak ridho kalau seandainya kita sampai jatuh ke jurang api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua kata Nabi, temukan aku di telaga Kautsar. Temukan aku di telaga Kautsar. Nanti umat-umat terdahulu itu, umat-umat terdahulu, umat Nabi Daud, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa,
Mereka yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, mereka ingin terlebih dahulu minum air telaga Kausar. Kalau bahasa kita berebut dia duluan tuh, pengen berduluan, nggak mau ngantri. Ketika melihat umat-umat terdahulu yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, pengen terlebih dahulu minum air telaga Kausar, disetop oleh baginda Nabi Muhammad. Jangan. Umatku dulu. Rasulullah mempersilahkan kita lebih awal untuk bisa menikmati air telaga Kausar. Sebagai bentuk tanda cinta Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Maka sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah, perbanyaklah salawat, ihya'us sunnah, hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak. Oleh karena kita diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sampai kalau seandainya kita diperintahkan oleh Allah untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Enggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Sebagai bentuk daripada tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, diperintahkan kita untuk apa? Fasalli, salatlah engkau. Untuk siapa? Li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, jangan lupa berkurban. Kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikan salat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Dan ketika kita salat, istiqomah dalam salat kita 5 waktu, nggak pernah tinggal, nggak pernah lalai, maka akan Allah berikan kita keberkahan dalam hidup, sehingga kita bisa berkurban, wanhar. Kita bisa membeli hewan kurban. Maka kami ingatkan kepada seluruh jamaah yang mempunyai keluasan rizki ketika itu, berkorbanlah sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang diterima itu adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah. Maka kurban itu dalam bahasa Arab asal kata dari kurban artinya dekat. Maka orang yang berkurban itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berkurban, insya Allah semakin dekat kita kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, Allah pun semakin dekat kepada kita. Bentuk kedekatan Allah kepada kita sebagai hambanya, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan seluruh kesalahan kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan keridhaan kepada kita. Ketika Allah ridho, maka insya Allah akan Allah berikan surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada yang bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peristiwa Nabi Ibrahim berkorban karena nazarnya Nabi Ibrahim, jangankan hewan sekian-sekian, anak pun kalau seandainya untuk dikorbankan, saya siap untuk berkorban. Peristiwa kayak begini menurut hukum Islam itu boleh. Itu satu. Yang kedua, Nabi Ismail waktu dikorbankan sama Nabi Ibrahim, itu apa Ismail itu sudah jadi nabi atau belum, atau umurnya baru berapa tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan usia Nabi Ismail itu sekitar 14 tahun. Jadi sedang lucu-lucunya, sedang gagah-gagahnya, sedang ganteng-gantengnya. Kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu kan diangkat
oleh Allah menjadi rasul usia berapa? 40 tahun. Ya. Jadi Nabi Ismail itu usia sekitar 12-14. Itu sedang lucu-lucunya. Usia SMP ya. Sedang gagah-gagahnya, ganteng-gantengnya. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sesuatu yang ia cintai demi zat yang lebih ia cintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini merupakan satu pelajaran bagi kita betapa ketika kita bernazar itu wajib. Maka nazar itu hukumnya wajib. Wajib untuk ditunaikan. Misalkan begini, kalau anak saya naik kelas, nanti saya beliin sepeda nih. Gitu kan? Anak kita naik kelas, maka wajib kita untuk membelikan sepeda anak kita. Dan nazar itu harus sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang tidak benar, ya jangan ditunaikan. Nanti kalau seandainya anak saya nikah, saya nanggap dangdut nih, gitu. Nah, itu gak boleh dilakukan. Ya, jadi nazar itu sesuatu yang baik. Atau misalkan begini, ya seperti wasiat pun itu, wasiat juga kan wajib untuk ditunaikan. Wasiat, misalkan begini, ibu-ibu bapak-bapak mau berangkat haji, ngomong sama anaknya, wahai anakku, tolong itu tanah yang di sana jangan dijual. Tanah kalau bapak meninggal nanti ketika haji, itu tanah itu, rumah itu tuh yang itu jangan dijual. Kenapa ayah nggak dijual? Itu bukan tanah ayah. Gitu. Misalkan kita jangan dijual. Maka nanti ketika kita meninggal dunia, ketika pelaksanaan ibadah haji, seorang anak tidak boleh menjual. Kenapa? Itu wasiat daripada orang tua. Maka wasiat dan nazar itu harus dijalankan, harus dikerjakan. Ya, itu merupakan satu pelajaran betapa ya peristiwa nazar itu pun diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, demikian. Ada lagi kalau tidak ada pertanyaan, baik. Assalamualaikum. Apakah perintah kurban itu sebagai pemenuhan dari nazar Nabi Ibrahim? Saya ini baru saya dengar. Nabi Ibrahim pernah bernazar dan kemudian minta kurban. Kalau saya belum dengar. Baik, ya. Waktu Nabi Ibrahim bersedekah memotong kurbannya domba, sapi, mungkin secara manusiawi sombong atau apapun, juga mengatakan apapun menurut bukan nazar. Ya, itu kan ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hati. Ya, ungkapan Nabi Ibrahim sebagai bentuk kecintaan dia kepada Allah. Apapun, kalau seandainya sesuatu yang kita miliki, kalau Allah perintahkan, ya kita keluarkan. Gitu kan? Jangankan harta, jangankan tenaga, jangankan pikiran, jangankan ilmu. Kalau nyawa diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan, kita keluarkan untuk kepentingan agama Allah. Itu merupakan satu pelajaran bagi kita. Ya, ketika kita berjihad di jalan Allah, itu bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan pikiran. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kalian. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, bukan hanya dengan harta, tapi dengan jiwa. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, bukan hanya harta. Beliau kan dermawan tuh, hartanya dikeluarkan. Nabi yang paling dermawan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jangan bicara Rasulullah. Rasul itu ajwadun nas. Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Jadi setelah Nabi Ibrahim, Rasulullah yang dermawan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan harta dikeluarkan untuk kepentingan agama Allah. Wa tujahidun fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bukan hanya harta, ya kan? Tapi jiwaku, nyawaku aku pergunakan untuk kepentingan agama Allah. Itu adalah bentuk pelajaran Nabi Ibrahim kepada kita sebagai
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pelajaran buat kita, hikmah yang kita bisa ambil itu adalah merupakan bentuk pelajaran bagi kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Apapun kalau seandainya Allah minta sesuatu yang kita miliki dan memang itu hakikatnya adalah milik Allah, kasih. Jangan pelit. Gitu ya. Baik ya. Saya ingat bahwa Nabi pernah ditanya, tapi tidak bisa menjawab. Nabi Muhammad itu satu bilang, tunggu nanti saya dapat wahyu. Nazar Nabi Ibrahim, seolah kayak peristiwa Nabi Muhammad. Jadi ada hati yang ini, ada hati yang seolah kayak menyombongkan atau bagaimana gitu. Pokoknya ditanya kok nunggu wahyu gitu. Iya. Yang tadi Nabi Ibrahim, seandainya saya punya anak untuk korban, akan saya korbankan. Itu kan seolah kayak orang Jawa bilang mawar gitu. Baik ya. Setiap ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Maka ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'in aw takririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk para nabi itu berdasarkan wahyu. Setiap ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi itu berdasarkan wahyu. Maka setiap Nabi itu kan memiliki mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para Nabi, para Rasul. Karamah itu kejadian yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Ma'unah, bentuk pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Sementara ada irhas itu adalah tanda-tanda kenabian. Ya, maka kalau Rasulullah SAW berkata seperti itu, memang betul apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, apa yang menjadi ketetapan beliau itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Basarun walaysa kal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Muhammadun insanun kamil. Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, terakhir setelah ini kita akan berzikir sebentar. Silakan. Ini begini Ustaz. Sebetulnya itu sudah tergambar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu terakhir digambarkan oleh keturunan Abdul Muthalib. Pada waktu Abdullah lahir, nah itu Abdul Muthalib sudah meniatkan. Saya tidak mengatakan menazarkan, meniatkan itu akan diserahkan untuk menjaga Ka'bah. Serahkan kepada Baitullah. Pada waktu itu, yang kita lebih tahu, keadaan masyarakat Quraisy itu hampir seluruh penyembah berhala. Kecuali ada beberapa orang yang memang masih mengikut Nabi Allah Musa dan anak Isa. Jadi maksud saya di sini sudah digambarkan bagaimana kecintaan orang-orang Arab pada waktu itu, ya, untuk menjaga Baitullah. Nah, kebetulan Abdullah ini menikah pada waktu masih muda. Nah, itulah akhirnya turun ke Rasulullah dan memang kalau itu sudah bicara Ruh Muhammad atau Nur Muhammad dengan Muhammad Rahmat itu berbeda. Itu adalah ceritanya. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa Abdul Muthalib yang pada waktu sebagai orang Quraisy, ya, yang penyembah berhala, itu sudah meniatkan anaknya yang namanya Abdullah untuk menjaga Baitullah. Saya kira itu Ustaz. Kalau kita berdebat soal ini ya, ceritanya panjang sekali. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, hamba mohon padamu, takdirkan kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah bisa berziarah ke makam Rasul. Berikan kekuatan kepada kami untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Berikan kami kekuatan untuk bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Tahajud kami gak pernah putus ya Allah. Salat duha kami gak pernah putus ya Allah. Infak sedekah kami gak pernah putus ya Allah. Istighfar kami setiap helaan nafas denyut jantung ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mencintai baginda Nabi Muhammad, mencintai ahlul bait keluarga Nabi Muhammad, mencintai para sahabat Nabi Muhammad, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi sayangi cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu kecil. Ayah dan ibu kami yang masih hidup bersama kami, hamba mohon padamu ya Allah, berkahkan beliau dunia akhirat. Panjangkan usia keduanya dalam taat kepadamu serta sehat walafiat. Kalau satu saat kau wafatkan, hamba mohon padamu ya Allah, wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ayah dan ibu kami yang sudah wafat, beliau yang ada di alam kubur, hamba mohon padamu ya Allah, terangi kubur beliau dengan cahaya ampunan. Jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Jauhkan beliau dari siksa kubur ya Allah. Selamatkan beliau dari azab kubur ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama ayah dan ibu kami, bersama suami istri kami, bersama kakak adik kami, bersama anak-anak kami yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Kau Maha Pengampun. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Mulai kami melakukan dosa hingga detik ini, bahkan sampai kami wafat ya Allah. Bersihkan, sucikan, jangan sampai ada yang tersisa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan iman Islam kami, iman Islam anak cucu keturunan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki. Berkahkan hidup kami ya Allah. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Berkahkan anak-anak kami ya Allah. Berkahkan masjid ini ya Allah. Berkahkan DKM-nya ya Allah. Berkahkan jamaahnya ya Allah. Berkahkan mereka yang berinfak bersedekah untuk masjid ini ya Allah. Berkahkan para ulama kami ya Allah. Berkahkan para habaib kami ya Allah. Berkahkan guru-guru kami. Berkahkan orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu dan berjasa dalam hidup kami ya Allah. Berkahkan usaha kami ya Allah. Berkahkan usaha kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami wafat, mendapatkan rahmat-Mu detik-detik kematian kami, maghfirah-Mu, ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Kau bimbing lisan ini ya Allah, detik-detik akhir hayat kami untuk bisa melafadzkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.